Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa waktu lalu Al-Habib Naufal Al-Aidrus Solo, beliau menyampaikan ceramah dengan begitu tegasnya. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang sekarang ini katanya ya berani mengkritik habaib, mengkoreksi para habaib, gitu ya, kata beliau. Kemudian singkatnya beliau mengatakan, katanya mereka itu sama dengan iblis. Betul, saya setuju, mereka itu sama dengan iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pandai mengkoreksi, yang pandai menyalahkan, yang pandai membenci dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu hanya iblis dan golongan-golongan iblis. Makanya jangan baper kalau disebut iblis. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh iblis? Sampai iblis itu mau dipenggal lehernya oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena udah bidak, udah muak. Ya. Ngelihat si iblis ini. Kemudian ditanya si iblis itu, siapa yang paling kau benci wahai iblis? Kata Nabi SAW. Ya, Nabi nanya, wahai iblis, siapa orang yang paling kau benci? Anta ya Muhammad. Ya, engkau wahai Rasulullah SAW. Engkau wahai Muhammad. Iblis dengan lantang berkata demikian. Ya, kemudian setelah aku siapa lagi? Anak cucumu, keturunanmu, wahai Muhammad. Nah. Gitu ya. Jadi jangan baper. Ya, kalau dikatakan kata beliau seperti iblis, mereka itu ya memang seperti iblis. Ya, Yahanu jago kitab, jago ngaji, ya, kemudian mengkoreksi. Ya, ada bacaan Habib misalkan dari bacaan kitabnya, kemudian dikoreksi, oh ini salah, gitu ya, cara bacanya. Nah, ada juga video saya juga ada yang dikoreksi, katanya saya salah baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ibad halaman 75 sampai 76. Yang 75 ini diceritakan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pas pada waktu di Madinah didatangi oleh iblis. Ya. Nah ini kan ya aneh lah. Jadi termasuk ini cerita yang tidak logika, tidak masuk akal, tidak logis ya. Tapi ini karena ada kitabnya maka saya harus menjelaskannya. Bersandar pada riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, dzata yaumin li iblis alaihi la'nah. Pada suatu ketika, suatu hari Rasulullah berkata kepada iblis, kam ahibba'uka min ummati. Hei iblis, berapa kekasih-kekasihmu dari kalangan umatku? Qala ai iblisu, iblis menjawab, ahibbai, kekasih-kekasihku asyratu nafarin, 10 golongan. Nah inilah yang membuat hadis ini tidak konsisten. Di satu sisi, di kitab yang lain, di dalam kitab Sirajut Thalibin karya Mbah Ihsan Jambes, yaitu 15. Kalau yang sini berbeda lagi. Jadi ada yang dibenci dan ada yang disukai oleh iblis. Itu siapa saja. Jadi disinilah letak daripada ketidakkonsistenan matan atau redaksi hadis ini. Iblis menjawab bahwa kekasih-kekasih iblis adalah termasuk diantaranya adalah awalhum al-imamul Jabir. Bukan Syekh Jabir, bukan. Al-Imamul Jabir, yakni pemimpin pemerintahan atau raja atau presiden, perdana menteri ataupun di bawahnya ya, yang memimpin umat lah, tapi dia bersifat dolim ya. Dolim, tidak peduli terhadap nasib rakyatnya, tidak peduli terhadap fakir miskin duafa yang ada di bawah kekuasaannya. Padahal Rasulullah SAW pernah dawuh, kunci surga itu adalah hubbul fuqara wal masakin. Kunci surga itu adalah mencintai
mengayomi, melindungi, menolong para orang-orang fakir dan miskin. Tapi sekarang kebalik gitu. Justru fakir miskin dijadikan musuh. Musuh nyata, bukan musuh yang harus diperangi nasibnya, tetapi musuh yang diperangi orangnya. Jualan keleleran diobrak, diangkut oleh Satpol PP, dilelang, uangnya masuk ke kas negara, ya kan? Rakyat kecil pontang-panting cari nafkah, menghidupi anak istrinya, ya, biaya hidup sekolahnya, justru malah dipersulit jalan pencarian biaya hidupnya. Ini termasuk Al-Imamul Jabir, ya, pemimpin yang zalim. Terus yang kedua adalah wal mutakabbiru, dan orang yang takabur. Justru malah kekasihnya iblis itu bisa Habib. Ya bisa saya juga kalau saya takabur. Takabur itu apa sih definisinya? Ya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Alah, kamu itu siapa kok nasihati saya? Kamu itu anak baru kemarin saja, apalagi kamu itu siapa? Kiai siapa itu? Nggak terkenal, nggak ada yang kenal. Kiai Nur Ihya itu siapa? Nggak ada yang kenal. Itu namanya takabur. Batarul haq wa ghamtun nas. Atau bahkan kalau di dalam Bidayatul Hidayah, ya karya Imam Al-Ghazali, nadrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wa dhulli. Jadi orang yang takabur itu adalah kekasihnya iblis, laknatullah alaih. Nah, ini tidak saya lanjutkan sampai 8 berikutnya alias menggenapi 10 bahasan ini, langsung saya meloncat ke halaman 76 karena ini Nashihul Ibad cetakan Nurul Huda Surabaya, halaman 76. Lalu berikutnya setelah selesai menjelaskan tentang 10 golongan dari umatnya Rasulullah SAW yang dijadikan kekasih, yang dicintai oleh iblis, sekarang gantian golongan yang dibenci oleh iblis. Summakola mongko nuli dawuh sapa Nabi SAW li iblisa marang iblis. Fakam mongko iku pira akdauka utawi pira-pira musuh ira he iblis min ummati saking umat ingsun. Kola jawab sapa iblis, ai iblisu jawab sapa iblis li Rasulillahi maling pitakonane Rasulullah SAW. Akdai utawi musuh-musuhku iku isyruna nafaron 20 pantan atau 20 golongan, 20 jenis menungso. Awaluhum kang utawi kawit-kawitane isyruna iku anta, ya sira he ya Muhammad, he Muhammad. Fa inni mongko krana sedune ingsun iku ibu begiduka benci, bendu, geting sapa ingsun ing sira, ai wa ubghidu ahla baitika lan tegese benci, bendu, geting sapa ingsun ahla baitika ing ahli omahmu. Nah, ini loh yang menjadi polemik, salah paham Mahdi bin Yahya ini masalah ini. Sama seperti taraktu fikum amra ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa itrati ahli baiti. 3 Quran dan peninggalan dan ahli baitku, padahal enggak. Itrati peninggalanku itu sunnah Nabi. Di dalam redaksi yang lain itu peninggalan Rasulullah, pusaka itu ada 2, Quran dan hadis Nabi. Lah, kitabullah wa sunnata rasuli di dalam redaksi yang lain ada yang wa itrati ahla baiti. Jadi jangan wa itrati 2 terus ahla baiti 3, tidak seperti itu. Penjelasan dari itrati itu adalah ahli bait.
ahli bait Rasulullah itu siapa? Sesuai yang telah kami sampaikan panjang lebar pada bulan-bulan yang lalu, bahwa ahlul bait itu ya khusus secara personal, ya keluarga terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk Habib, tidak termasuk Duriyah, tidak. Itu bahasan secara umum ya. Kalau ahli bait secara umum ya kita semua termasuk ahli bait. Tapi yang ini itu bahasan secara sempitnya, yakni ya keluarga terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi ini tidak ada tambahan ahli bait Nabi, apalagi para habib. Ini hanya syarah penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Jawi atau Al-Jawa. Terus yang kedua, wal alimul amilu bil ilmi. Pertama yang paling dibenci oleh iblis itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu yang dibenci. Justru yang membenci para pengkritik Habib itu adalah termasuk orang alim yang mengamalkan ilmunya. Saya ini walaupun tidak alim tapi mengamalkan ilmu saya, menjalankan apa yang menjadi tuntutan dalam apa yang saya pahami selama ini. Ketika ada kesalahan yang dipropagandakan secara masif terus-menerus yang disampaikan oleh para habib itu, saya wajib mengkonternya, saya wajib menjelaskannya kepada umat. Nah ini termasuk saya adalah orang yang mengamalkan ilmu saya. Inilah yang dibenci oleh iblis. Jadi siapa yang dibenci oleh iblis? Ayo sekarang diwolak-walik, walik-wolak, diotak-atik, atik-otak. Ayo dipilah-pilah, dipilah-pilih. Ayo coba siapa? Jangan dibalik yang membenci, yang mengkritisi Duriyah Nabi, para habib. Berarti iblis. Keliru Kang, keliru Dek, keliru Kang Novel Al-Aidrus, keliru Dek Mahdi bin Yahya, keliru. Pemahaman sampean itu keliru, terbolak-balik ya. Ini ada teksnya, ada rujukannya, ada referensi datanya. Buka kitab Nasaihul Ibad halaman 75 sampai 76. Ya, yang dimaksud musuh-musuh iblis, yang dibenci oleh iblis, yang pertama itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Berikutnya tidak saya terangkan secara panjang dan lebar. Saya hanya menyampaikan poinnya saja. Lah, fa inni ubghiduka itu disyarai, dijelaskan lagi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ai wa ubghidu ahla baitika. Jadi yang dibenci oleh iblis Izazil itu adalah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nomor satu. Lalu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Lah kenapa para habib ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi? Padahal